Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah. Mari kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sebuah webinar atas kerjasama IGI Kabupaten Tebo dan juga wilayah IGI wilayah Jawa Timur. Untuk terdengar suara saya, Pak? Terdengar, Pak. Bagus. Terdengar. Oh iya. Dengar. Maaf, saya lanjutkan. Salawat dan salam mari kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ke dalam sebuah masa di mana kita dapat menikmati banyak ilmu, sehingga pada hari ini juga kita akan belajar dari buah dari usaha perjuangan beliau, sehingga kita dapat berbagi ilmu di webinar pada hari ini. Untuk kemudian saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua IGI Wilayah Jawa Timur, yang terhormat Ketua IGI Wilayah Jambi, yang mungkin nanti akan nyusul ya, Bu ya. Kemudian yang terhormat kepada Ketua IGI Kabupaten Tebo dan juga anggota IGI di seluruh Nusantara dan juga peserta webinar asesmen kompetisi minimum pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat materi atau pemaparan materi oleh Bapak Marzuki. Kemudian kita akan lakukan diskusi dan yang terakhir penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih, kita dipersilakan duduk kembali. Mas Igi, Pak, Mas.
adalah sambutan. Mas Diki, Pak, belum. Mas Diki. Ya. Indonesia mencerdaskan bangsa, didik generasi mulia, kehormatan kode etik guru Indonesia, ikatan guru Indonesia, bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah Iki, majulah Iki, ikatan guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, ikatan guru Indonesia. Ikatan guru Indonesia, jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, anak mengajar kalau tidak belajar. Ikatan guru Indonesia, sepandang biru, sharing and growing together. Ikatan guru Indonesia, jayalah Iki, majulah Iki, ikatan guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, ikatan guru Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut acara berikutnya, yaitu sambutan pertama. Persilakan kepada Ketua IG Wilayah Jawa Timur atau yang mau memilih. Di sini sudah ada Pak ini ya, Pak Marzuki. Kepada Bapak Marzuki kami persilakan. Langsung aja Pak Kristap atau Pak Ridwan. Ridwan. Oke Pak, baik. Oke. Yeah. Pak Kristap sudah masuk belum ya? Sudah. Atau Pak Rid Pak Ridwan. atau Pak Ridwan. Kristap belum ya? Oke. Kita lanjut sambutan dari Ketua IG Kabupaten Tebo kepada Bapak Ridwan. Kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmatillah, la hawala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Marzuki, Ketua IG Wilayah Jawa Timur, dan Bapak Ibu yang dekat, dan tak lupa juga saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah dan pengawas di lingkungan Kabupaten Tebo dan di Nusantara, dan khususnya Indonesia tercinta ini. Dan juga saya tidak akan memanjang di sini. Alhamdulillah kesempatan ini di Kabupaten Tebo dapat bersama IG Jawa Timur. Mudah-mudahan untuk kedepannya antara IG Kabupaten Tebo dan IG bisa sinergi sama dalam untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Amin amin. Amin. Dan saya selaku Ketua IG Kabupaten Tebo harap kita bosan-bosan untuk melakukan peningkatan kita, khususnya meningkatkan potensi kita. Ya, dengan kita di sini yaitu kita berbagi dan bersama
untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan juga pada kesempatan ini saya adanya nantinya apa yang Bapak, mudah-mudahan kita siap dan mampu untuk perubahan dari UN menjadi AN. Mungkin sekian sambutan dari saya. Mudah-mudahan nanti kerjasama tindak lanjut dari kegiatan ini, dan juga dalam waktu dekat di Kabupaten Tebo itu akan bersama dengan Orbit. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini besok akan kelihatan ada kegiatan itu bersama Orbit, salah satu yang dimiliki oleh Ilham Habibie. Ya mungkin untuk sambutan sekian, mudah-mudahan IGI Kabupaten Tebo bisa meningkatkan kompetensi. Khususnya kita marilah untuk belajar bersama. Mungkin sekian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ridwan selaku Ketua IGI Kabupaten Tebo yang telah memberikan sambutan. Kita lanjut ke acara berikutnya, kita masuk ke materi. Langsung Pak materi Pak Marzuki nggih? Ya. Ya Pak, ya Pak. Nggih. Ibu, dimanapun berada, karena saya lihat tadi dari 319 itu ada dari Jambi, Jawa Timur, bahkan sampai ke NTT. Jadi selamat datang di webinar KM Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini di webinar kita, ya, webinar AKM akan diisi oleh Pak Dr. Haji Marzuki MPD. Beliau adalah salah satu master trainingnya Assessment Kompetensi Minimum di Indonesia. Jadi acara kita hari ini adalah acara yang memang bersumber dari ahli di bidang asesmennya. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan berikan waktu kepada Bapak Marzuki untuk mengisi materi. Sebelum Pak Marzuki melanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada bahwa absensi akan kita share ke mantul ini, ke kolom chat pada saat diskusi. Nanti setelah Pak Marzuki melakukan penyampaian materi, kita akan melakukan diskusi, baru akan kami share link absensinya di kolom chat. Itu bisa mengisi absensi itu sampai pukul 16.30. Ya, mohon sekiranya Bapak menyebar link absensi ke grup atau keluar, sehingga apa yang kita dapatkan di webinar kali ini itu yang akan kita bawa di sertifikatnya. Oke, kita langsung pada pemateri kepada Bapak Dr. Marzuki MPD selaku pemateri, kami persilahkan. PowerPoint-nya terlihat ya, PPT bawah. Terlihat. Oke. Pak Sugari, terjadi feedback Pak Sugari. Oh, feedback ya? Ini
Iya, ini padahal sudah saya matikan ini yang apa? Yang laptop ini. Harusnya salah satu dimatikan, Pak. Oh gitu ya. Yang di komputer dimatikan, Pak. Yang di komputer, Pak. Kalau komputer dimatikan nanti PowerPoint-nya dari Pak Sukari. Sebentar, saya cek dulu. Yang di saya ini sudah saya matikan, yang di laptop ini baik apa kameranya maupun ini saya matikan. Saya unmute keduanya. Oh iya, sudah feedback. ini sudah. Sudah bagus kok Pak Marzuki. Sampun Oh bagus. gitu, sangat bagus ya. Oke. Bagus, nggih. Terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Wilayah IKI Provinsi Jambi, Pak Christoph, Bapak Ridwan selaku Ketua Daerah IKI Kabupaten Tebu Jambi, Pak Susanto selaku moderator, Pak Sukari, Pak Bagus, Pak Mujiarto, Bu Ria Eka, Bu Lulu, dan tim yang lain baik dari Jawa Timur maupun dari IKI Kabupaten Tebu Provinsi Jambi yang saya banggakan, dan para peserta yang hebat dan luar biasa. Izinkanlah saya untuk menyampaikan materi ini. Kita akan diskusi dengan seksama, nanti mari kita ikuti sampai paripurna. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan keikhlasan kita dapat ilmu, manfaat, dan barokah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, ya, saya sebagai narasumber ini sekaligus Ketua IKI Wilayah Jawa Timur. Saya juga guru SMA Al-Azhar Menganti Gresik yang mencalonkan Ketua Umum IKI periode 2001-2006. Mohon doa restunya, mohon dukungannya. Ketika Bapak Ibu memiliki suara di Kongres nanti, silakan pilih saya untuk kemajuan IKI ke depan, 5 tahun ke depan, agar IKI lebih bermartabat, lebih bermanfaat dalam kemasyarakatan, hajat hidup orang banyak. Bapak Ibu sekalian, saya adalah alumni UNESA, mulai S1 sampai S3, saya tinggal di Gresik. Nomor HP yang bisa catat Bapak Ibu 0813 3167 7965. Email saya marzuki63@gmail.com. Facebook saya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang kenal, berteman dengan saya ya, ada Mas Marzuki, guru kuedu lagu, IKI Jatim, sharing and green together. Kalau di Instagram mas.marzuki.12 ya. Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Nah ini ya, ini bisa perkenalkan buku saya ke-16, ini buku Solo. Jadi buku saya itu ada buku Solo, ada buku antologi ya. Yang Solo ini adalah buku 16, judulnya Letching for Better Generation ya. Ini buku yang 17 ini adalah buku antologi, buku keroyokan dalam pandemi COVID-19 ini justru bisa melahirkan buku baru yaitu Lembayung Rindu. Ini adalah puisi yang isinya inspiratif, jadi untaian katanya sangat menarik sekali, bisa mendudukkan masalah COVID ya, sehingga kita lebih bijaksana. Bapak Ibu sekalian, ini mari kita mulai materi kita tentang AKM ya. Sebelum itu kita brainstorming dulu ya. Silakan Bapak Ibu ambil HP-nya, silakan buka browsernya pakai Google Chrome, Firefox, Opera, dan macam-macam. Silakan Bapak Ibu ketik menti.com atau ketik ini ya, ketik menti.com. Kalau sudah ketemu, sudah bisa join, masukkan kodenya ya, masukkan kodenya ini, atau ketik http ya //gg.gg/nkdb1 ya.
ANKDB 1 89 apa tadi ini ya, ketutupan ini ya. Nih. Ini Bapak Ibu. Ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik nomornya ini. Kelihatan Bapak Ibu. Saya coba lagi. Saya munculkan lagi. Ini. Ini. Nah, ini Bapak Ibu 85, 89, 8. Kemudian masukkan kode 898504 ya. Atau ketik http://gg.gg/nkdb1 ya. Nah, kalau sudah, mari kita buka di web kita ya. Kita buka di web kita. Ini Bapak Ibu ya, tentang AKM. Kita buka. Nanti Bapak Ibu bisa ngetik di sini ya. Jadi bisa ngetik sini tadi ya. Jadi menti.com ya. Bisa ngetik menti.com. Saya kirimnya dulu. Nah, silakan Bapak Ibu. Masukkan tadi kode ini ya. Masukkan kode tadi yaitu 898504 ini ya, di atas ya ini. Oke, Bapak Ibu sudah bisa masuk, luar biasa. Jadi ketik menti.com, kemudian silakan dijawab, ada 3 baris, setiap baris ada maksimal 3 kata ya. Mengapa harus KM? Ada pemetaan mutu akademik, merdeka belajar, lebih merata, mengganti UN ya, lebih proporsional, merdeka belajar, motivasi, numerasi ya, luar biasa. Ini tak kasih waktu Bapak Ibu ya. Tak kasih waktu, ini udah luar biasa ini. Waktu misalnya ya. Ini sudah 1 menit, sudah banyak yang masuk, sudah 8 orang ya. Ada numerasi, ada pemetaan mutu pendidikan, pemetaan mutu akademik untuk kualitas ya, lebih adil, merdeka belajar ya, pemetaan mutu, memetakan mutu pendidikan, minimal yang paling mudah, memetakan mutu pendidikan, karena asesmen, luar biasa, dalam waktu singkat sudah 19 orang yang terlibat ya. Wah, ini yang paling banyak ada merdeka belajar, literasi, numerasi, kemudian mengganti UN, pemetaan mutu, ya, luar biasa ini ya, kualitas, literasi, dan numerasi. Ayo, ini sudah 33, luar biasa ini ya. Ini dalam waktu 1 menit tadi sudah luar biasa ini ya, sudah bisa masuk. Ini paling cepat sudah 42 orang ya yang masuk ya, luar biasa. Mengapa harus AKM? Ya, merdeka belajar, mengganti UN, pemetaan mutu pendidikan, memetakan mutu pendidikan, literasi dan numerasi, mengganti UN ya, pemetaan mutu pendidikan, literasi, luar biasa. Ini sudah saya tambah 1 menit lagi ya. Kira-kira berapa yang terlibat? Ini sudah 45 orang ya. Sudah 45 orang. Luar biasa. Silakan yang belum berhasil masuk, berusaha, sudah 47 ya. Ini yang banyak merdeka belajar, pemetaan mutu pendidikan, mengganti UN ya. Mengganti UN. Oke, merdeka belajar ya. Merdeka belajar, literasi, pemetaan mutu, numerasi ya. Ini sudah 54, luar biasa ini. Ini terbanyak dalam sejarah menti.com ya. Yang bisa masuk, luar biasa kecepatan Bapak Ibu. Ini sudah 57 orang ya. 59, sudah 60 ya. Luar biasa ini sudah 60, 63. Nah, ini waktu 2 menit, ya sampai 2 menit sudah 63. Ini luar biasa ini ya. Bapak Ibu termasuk hebat. Ini layak untuk membuat soal AKM ini ya. Sudah sangat layak sekali ya. Ini ada RSN ya, langsung aja masuk ya.
Sementara belum bisa buka resen ya. Oh, ini sudah 2 menit. Oke, Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi kita lanjut pada berikutnya ya. Bapak Ibu sudah berhasil dengan kode yang sama, silakan masuk lagi untuk menjawab ini. Silakan direset ya dengan kode yang sama 898504 ya. Apa saja manfaat AKM? Silakan masuk ya. Silakan di restart ya, masukkan kode meningkatkan mutu luar biasa. Ini tak kasih kode ya, ini sudah 1 orang masuk meningkatkan mutu ya. Silakan yang lain. Apa saja manfaat AKM? Pemetaan mutu pendidikan. 2 orang ya masuk. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi 3 kalimat ya, itu ada 3 baris, bisa diisi semua. Maksimal 1 baris 3 kata ya. Silakan Pak Ferry, masuk aja Pak Ferry ya. Resen belum bisa dibuka ya. Jadi kita masuk aja langsung. Kalau ada kesulitan dicoba lagi ya. Ketik menti.com, masukkan kodenya 898504, langsung jawab 3 baris itu ya. 1 baris maksimal 3 kata ya. Nah, silakan nih sudah 23 orang. Ini lebih cepat lagi ya dari tadi ya. 25 ya, langsung 30 ya. Luar biasa, yang paling banyak meningkatkan mutu, mengukur kemampuan, meningkatkan mutu pendidikan ya, luar biasa. Meningkatkan mutu, mengukur kemampuan yang ini ya. Ini masukkan angka ya. Angkanya di dalam kode ya, tidak di dalam ini ya. Respon. Oke. Mengukur kemampuan siswa ya, pemetaan mutu pendidikan, mengukur kemampuan, merdeka belajar, meningkatkan kualitas. Oh, banyak sekali nih ya. Silakan yang resen langsung aja bisa masuk ya. Ini ketik menti.com dalam browser, kemudian masukkan kode 898504. Oke, saya buka lagi untuk 1 menit ke depan. Nah ini sudah 46 ya, tadi sudah sampai 63 ya. Ini masih 46 dari 2 menit ini ya. Silakan ya. Ini sudah 50, luar biasa, lebih cepat dari yang pertama tadi. Meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kompetensi, luar biasa ini ya. Ini luar biasa. Bapak Ibu, silakan ada yang ini ya, ada yang print screen ya untuk arsip kita ya. Silakan Bu Ria sama Bu Lulut dari lain membantu untuk print screen sehingga ini nanti bisa dokumen kita ya. Bagi yang belum bisa menggunakan print screen ini untuk bukti ya. Ini sudah 71 yang masuk. Bapak 73 ya. Oke, luar biasa Bu. Intinya adalah untuk meningkatkan mutu ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya, kita kemudian sudah bisa brainstorming. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Oke ya, luar biasa Bapak Ibu. Kita lanjut. Ternyata dalam waktu singkat Bapak Ibu sudah memahami mengapa harus AKM sistemik yang merupakan perangkat ya. Ini kalau kita lihat tuh kurikulum kita intinya di mana. Silakan Bapak Ibu bisa kurikulum kita itu intinya di mana, ini dulu kita sepakati ya. Kurikulum kita setiap tahun setiap saat berubah ya, sekonyong-konyong, bahkan Suaranya putus-putus Pak Marzuki. Pak Marzuki. Suaranya putus-putus. Sebenarnya itu iya ya, kok muncul feedback ya? Putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Kayak feedback gitu. Kok bisa ya?
Gimana sekarang? Sudah jelas Pak. sekarang. Halo, Sudah jelas, Pak Pak. Sukari? Sudah jelas, Sudah jelas sudah jelas. Jelas, ya? jelas. Nah, ini memang, oh ya oke. Tadi ada feedback sehingga putus-putus. Oke Pak Ibu, tolong saya dibantu ya, kurikulum kita itu sederhananya gimana? Nah ini, saya munculkan sendiri ya, nah itu ada di kompetensi dasar, ada di KD. Pak Sukari ada feedback lagi Pak Sukari, kok bisa ya? Ini Bu Oh ya, gitu ya. kita berikan contoh KD 3.1 dan 4.1 ya. Bapak Ibu tolong diamati KD 3.1 dan 4.1 ini. Tolong Bapak Ibu ditentukan kalau KD kita ini mutilasi, baik KD 3 maupun KD 4 itu menjadi berapa bagian. Silakan saya dibantu. Silakan saya dibantu Bapak Ibu, berapa ini? Silakan Pak Khairul Fahmi, ada berapa itu? Ada, suara putus-putus ya. Pak Sukari apa masih putus-putus? Sudah jelas Pak sekarang. Halo? Di saya jelas. Sudah jelas sekarang Pak. Jelas ya? Oh ya sudah. Silakan Ini Pak Ibu sudah ada yang dibantu resen ya. Pak. Susi Herawati. Oh ya sudah jelas suaranya. Oke. Silakan. Masih feedback Pak Sukari. Oh gitu ya. 1, 2, 3. Ada sudah mati loh Pak di laptop Ya itu Pak. silakan bisa bantu kalau KD 3, KD 4 dimutilasi itu ada berapa bagian? Suara kemersek. Oh. Di sini jernih di sini. Kami yang Aceh nggak dengar. Oh ya. Bagus, Oke, Pak karena Mas. terlalu jauh aja ya. Tidak bagus. Oke, gimana ini ya? Kalau putus-putus padahal di sini biasa-biasa aja. Jelas di Bapak sini. Ibu saya dibantu ya. Oh jelas ya. Tolong saya dibantu kalau KD 3, KD 4 dimutilasi itu ada berapa bagian? Ada 2 ya. Oke, kalau Terputus lagi nih. Halo. ada 2 ya. Yakin? Ada 2 ya. 2? Ada kompetensi dan materi, Pak. Ya, apa saja 2 itu? Kompetensi dan materi. Kompetensi dan materi Kompetensi dan materi. biasa ya. Kompetensi ya C1 Tujuan. itu C2, C3 sampai C6, Dan C materi. berapa ini? Ya ini C Suaranya ya. Putus ya. suaranya feedback ya. Ini yang saya repot ini. Saya nggak bisa Putus. ya. Ada materi atau konten ini ya. Jadi baik KD 3, KD 4 kalau dimutilasi ada 2 yaitu biologi dan seterusnya. Nah, ya. Kalau di KD 4 materinya
itu data hasil penerapan dan seterusnya ya. Ini sepakat ya, Bu ya. Putus-putus Halo. Pak Marzuki. Pak Ibu mendengar suara saya ya? Ya Pak. Dengar. Pak Susanto mendengar ya? Ya, dengar sekarang. Putus-putus ya? Ya, gimana caranya nih ya? Atau mungkin gini Mungkin Pak. dari Ini hostnya anu, ini ya, kayaknya Pak ya. Sugari terjadi Dijamin feedback jelas, ya, Pak. terjadi feedback. Yang putus-putus pakai handset saja. Lancar Jaya, Pak. Lanjut. Oh gitu ya. Suaranya Pak Suka. Di saya ini lancar, cuma Tempatnya ada Pak Sukari mungkin feedback ini ini. ya. Oh gitu ya. Pusat hostnya ini mungkin yang nyendat-nyendat ini. Bagus, Prof. Bagus, Prof. Lanjut, Prof. Lanjut. Lanjut Link. ya. Lanjut, iya, lanjut. Berat Yang nggak jelas beda. pakai handset saja. Lancar Gitu jaya ya Bu ya. ya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi pertanyaan saya apa ya tadi ya? Jelas, Apa bagus, saya Pak. tadi? Oke, nanti Suaranya mudah-mudahan masih bagus putus-putus terus. Pak. Waduh. Oke, Pak Ibu, karena ini tidak tahu sumbernya di mana putusnya, lanjut aja ya. Sambil membacain aja nanti. Jadi Pak Ibu yang perlu ketahui bahwa AKM itu asesmen kompetensi minimum ya. Karena kita masih sering kepelincuk asesmen kompetensi minimal ya. Itu minimum. Mengapa dikatakan minimum? Karena memang tidak semua konten di kurikulum ini disajikan ya. Jadi dipilih yang mewakili ya. Sehingga maka istilah itu minimum. Karena tidak semua konten dilibatkan dalam soal AKM. Kemudian yang perlu kita ketahui, AKM ini adalah mengukur dua keterampilan dasar ya. Dua keterampilan dasar itu literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, kedua keterampilan ini dianggap ini bermanfaat ya untuk masa depan peserta didik kita. Sehingga ini menjadi tolak ukur dunia untuk mengukur dua keterampilan ini. Karena dianggap penting untuk masa depan peserta didik. Nah, kemudian asesmen kompetensi minimum Bu, kalau kita lihat harfiahnya ya, bahwa literasi membaca itu ada kompetensi memahami, menggunakan, memahami itu adalah C2, menggunakan itu adalah C3, mengevaluasi adalah C1, memecahkan masalah sehari-hari ya. Karena ini masalah sehari-hari adalah masalah non rutin, mengapa UN ini harus diganti ya. Ini sudah lama keluar ini menguji di konten ya, bukan
mengukur kompetensi penalaran ya. Kemudian UN ini juga tadi UN hanya mengukur pada aspek kognitif saja. Maka aspek yang lain, kompetensi yang lain jangan diajar, ada survei lingkungan belajar ya. Jadi nanti kalau yang literasi untuk bagaimana penalar mungkin mulia ya. Jadi ini kurang jelas ya. Saya sudah keras. Ya, saya sudah keras. Gimana sekarang 16 ya. Dan untuk jenjang SD kelas 5, jenjang SMP kelas 8, SLTA kelas 11 ya. Untuk survei karakter untuk hasil belajar yang non akademik, non kognitif ya, atau sosial emosional ya. Kemudian untuk belajarnya tidak mengarahkan ke sana, tidak melatih rasa ingin tahu, tidak melatih berpikir kritis, tidak melatih kenal dengan asesmen kelas ya. Yang nasional ini hanya dilaksanakan di tengah-tengah kebijakan ya. Kemudian siswa kelas 8 pada SMP MTS ya, ini juga cinta yaitu perbaikan di kelas 11, kelas 12 ya. Tapi yang AKM kelas fakta dari ini bisa
aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kelas 2 sampai kelas 12. Tapi madrasah bahkan sekolah kesetaraan paket ABC ini ada kompetensi minimum, mengukur literasi membaca dan numerasi, ada survei karakter, mengukur project, learning yang dikembangkan. Nah, ini akan ketahuan kalau sekolah guru komunikasi ini 2 kompetensi atau keterampilan dasar yang dimiliki anak ya, kayaknya rendah ya. Untuk survei karakter ya ini memang untuk melengkapi bahwa kompetensi tadi itu tidak hanya kognitif tapi juga non kognitif ya. Ini suara saya sudah terdengar sekarang? Pak Sukari, Pak Ngapunten. Bapak Ibu. Video panjenengan off kan aja enggak apa-apa? Iya. Agar suaranya lebih bagus. Enggak apa-apa kok. Oh, videonya ya. Ya, ya, oke, kita coba aja. Nah, coba. Ya. Yang di laptop sudah saya off, yang keduanya di HP saya off-kan juga ya. Oke, sekarang gimana? Sudah ringan? Lumayan. Oke. Terima kasih. Lumayan ya. Tapi feedback ini gimana ini ya cara solusinya ya? Enggak kok Pak. Enggak feedback kalau di kita. Oke. Enggak. Oh ya sudah, nanti di saya yang feedback ini ya. Oke, enggak apa. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan di sini bahwa AKM ini memang tidak membedakan peminatan ya, apapun mapelnya, apapun jurusannya, apapun kelompok programnya atau di PKLK, ini semua itu mengalami atau mendapatkan AKM ini ya. Jadi maka di sini nanti saran saya semua guru mapel, guru bidang studi harus melatihkan AKM. Karena memang apapun mapelnya nanti melatihkan yaitu literasi baca tulis dan literasi numerasi ya. Ini untuk latihan mulai dari kelas 2 sampai kelas 12 ya. Kemudian untuk dampak AKM ya, di sini nanti diharapkan ada budaya belajar karena soal-soal AKM itu juga mengakomodasi budaya masing-masing daerah. Tidak ada dikotomi antara UN dan non-UN, ini jelas ya. Kalau dulu kan kita tahu ya, semester genap itu yang non-UN dianggap sudah lunas, sudah selesai, walaupun tidak ada pembelajaran, tapi nilai sudah disiapkan ya. Nah, nanti tidak ada yang demikian karena tidak ada UN, tapi sekolah tetap mengadakan ujian-ujian sekolah ya. Tidak ada
mapel utama dan mapel pelengkap ya, tidak ada yang diunggulkan. Saya ingin tahu anak yang bisa melatih berpikir kritis, kreatif, inovatif ya, dan berkolaborasi lingkungan apa, lingkungan belajar ya, ini dalam waktu yang berbeda, dalam waktu yang lama, baca literasi numerasi juga apa mengisi survei karakter dan untuk listening project listening, ternyata siswanya tidak merasa, berarti ini akan ketahuan. Untuk PSLTA 30 menitan ya. Ini sebagai pembeda nanti betul sudah bisa mengakses, menemukan informasi baik tersurat maupun yang tersurat dalam wacana ya. Kemudian interpretasi dan integrasi. Iya, berarti ini menghubung-hubungkan, membuat impresi, kesimpulan ya, refleksi pun demikian, refleksi ini bisa juga termasuk C5 ya. Ini adalah bagian dari luar teks ya. Ini berarti evaluasi dan refleksi. Kemudian untuk numerasi Bapak Ibu, jadi termasuk rumus itu rutin ya.
Untuk penalarannya adalah bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat akan untuk memecahkan ini butuh kompetensi penalaran ya. Saat ini penalaran berarti C4, C5, C6. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini ya apa ya, mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menyajikan dan mengkomunikasikan, dan bila mana project listening ini yang Bapak Ibu harus belajar. Nah, kemudian lagi pembelajaran yang high order thinking skill atau yang hot, G Pak Sukari? Sudah bagus lagi Pak. Gimana? Ada kendala? Sudah bagus lagi. Tadi putus-putus Pak. Sekarang Putus-putus Pak Sukari ya. Ya, Ini sekarang sudah bagus. saya nggak tahu ini mengapa kok putus-putus ya. Di sini tar. Ini di sini sudah saya tutup ininya apa videonya juga. Sudah. Sekarang sudah bagus. Ini hanya suara HP dia anu. Mestinya lebih peka ini ya. Sekarang sudah bagus. Nah, udah jelas Pak Bisa suaranya Pak. didengar suara saya? Sudah, lanjut. Udah. Agak jelas ya. Nggih. Nanti saya pelan-pelan aja nanti supaya tidak putus-putus ya. Bapak sekalian, untuk hot itu cirinya ada berpikir kritis ya. Jadi berpikir kritis ini di sana peserta didik bisa merumuskan masalah, membuat hipotesis, mengenali variabel bebas, variabel terikat dan sebagainya. Juga ada pemecahan masalah. Jadi ada critical thinking dan problem solving ya. Kemudian ada berpikir kreatif ya. Berarti di sana sudah ada ide-ide yang berbeda, ada desain berbeda, ada produk yang berbeda. Berarti itu dampak dari berpikir kreatif. Kemudian ada pengambilan keputusan ya. Ini juga bagian dari high order thinking skill ya. Nah, kemudian Ibu dalam hot itu sendiri ada transfer konsep-konsep lainnya. Jadi bagaimana mengubah konsep satu menjadi konsep yang lain. Ada memproses, menerapkan informasi, berarti menggunakan kaidah, menggunakan rumus, menggunakan ini dalam rangka pemecahan masalah. Kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Ya, berarti menghubung-hubungkan konsep satu dan konsep lain untuk memecahkan masalah. Ini bagian dari menganalisis. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, berarti ini bisa juga menggunakan dengan penerapan atau juga dengan analisis, juga dengan evaluasi ya. Menelaah ide informasi secara kritis, berarti sini ada evaluasi maupun analisis ya. Kemudian Ibu, ini kalau Bapak Ibu ya ingat KKO ya, di masing-masing proses kognitif maupun taksonomi Bloom, mulai C1, C6 itu ada masing-masing kata kerja operasional. Bapak Ibu nggak usah menghafal ini, cuma nanti tinggal menggunakan ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam AKM itu biasanya ada stimulus ya. Jadi stimulus ini berupa tabel, grafik, ilustrasi, atau yang lain ya, gambar dan sebagainya. Apapun bentuk stimulusnya ini nanti harus mengedukatif ya, sifatnya edukatif, mendidik, inspiratif, berarti bisa memunculkan ide-ide baru, menarik, berarti membuat siswa itu senang melihat stimulus yang disajikan oleh guru
dan keterbaruan. Ini yang harus dipahami, bahwa soal AKM ini harus berjenjang, harus berbeda setiap saat digunakan ya, tidak boleh sama mengulang-ulang, maka bukan hot lagi. Ciri soal hot itu adalah selalu berbeda, ada keterbaruan ya. Kemudian bentuk soal nanti yang bisa Bapak Ibu kenal nanti ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks. Terus apa bedanya? Kalau pilihan ganda biasa yang betul hanya satu, tapi kalau yang ganda kompleks itu yang betul lebih dari satu. Ada menjodohkan, ini masih kita gunakan ya. Kalau dulu kan biasa kita buat soal menjodohkan, akhirnya ditinggalkan, dianggap tidak tidak layak ya. Padahal ini justru dalam AKM ini diharuskan ya. Kemudian isian atau jawaban singkat ya, atau uraian objektif ya, atau isi atau uraian non objektif ya. Ini silakan apa saja bisa digunakan, yang penting melatih untuk anak berpikir kritis, kreatif, dan penalaran tingkat tinggi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu pahami bersama ya, dengan menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika, kita bisa melihat perubahan ya. Jadi level kognitif ini nanti makin tinggi, membaca putusan yang lebih kompleks. Contoh Ibu ya, soal yang pertama ini adalah soal sederhana ya. Kalau kita gunakan rumus penjumlahan semacam ini, 50 plus 25 sama dengan titik, ini namanya soal atau masalah rutin ya. Biasa itu ya, ini masa-masa contoh masalah rutin. Kemudian masalah rutin ini bisa diubah menjadi masalah yang non rutin bila mana kita praktekkan, kita kontekskan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Ini bagi anak kelas 2, kelas 1, ini sudah dalam bentuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ya sudah ada konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya soal yang sudah non rutin ya nanti, karena ini sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada lebih kompleks daripada sekedar 50 ditambah 25. Ya, kalau soal 50 plus 25 ini masalah atau soal rutin. Kalau sudah depan sehari-hari ini sudah masuk masalah non rutin. Nah, Bapak Ibu sekarang coba kita diskusikan ya menjadi 35. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang seharusnya, penjumlahan yang seharusnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi di chat atau langsung menjawab, langsung unmute, monggo. Ini yang pertama. Nah, apa harus dilakukan Ali? Supaya nanti dapat hasil yang diharapkan. Maksudnya 50 plus 25, keliru 50 plus 35. Silakan Bu Erliawan ya. Sudah resen. Silakan Ya, ya gimana caranya ya? 50 plus 35 kemudian dikurangi 10. Oke. Yang lain silakan. Dikurangi 25. Oh, dikurangi 25 ya. Ini ada berarti tinggal 60 ya kalau kurang 25. Ini ada resen, Pak. Ya silakan Pak Sukari. Siapa yang resen? Ada resen ini. Resen. Silakan. Silakan. Ayo silakan yang resen. Siapa namanya? Langsung di unmute ya. Ya di unmute. Silakan. Ini ada Aprilia Aristiani. Dikurangi 10. Dikurangi 10 ya. Oke, ya intinya dikurangi apa? 10. Ada yang selain kurangi 10? Nah, silakan, banyak cara ini ya. Ini terbuka.
Silakan Pak. Jawaban benar lebih dari Ya. 2. Silakan Pak Erliawan tadi. Ya, 50 tambah 35. Ditambah dikurangi 10 ya, oke Kurangi 10 ya. Bagus Pak Erliawan. Ada yang lain monggo? Silakan Ya, yang lain. ini ada yang ditambah 35 tambah berapa itu? Ada yang dikurangi 7, dikurangi lagi 3. Boleh. Dikurangi 7, kurangi lagi 3. Akhirnya dikurangi 10 ya. Oke. Banyak cara ya. Nah, itulah cara nanti kita menghargai anak ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat cara berpikir anak ya. Oke, ini 30 plus 35 dikurangi 35 plus 25. Oke ya. Jadi intinya jumlahnya sama ya. Oke, sekarang yang Badu Bapak Ibu. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 plus 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Bilangan apa saja yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50 plus 25. Oke, tombol 5 rusak. Padahal ingin menjumlahkan 50 plus 25. Silakan Pak Ibu. Boleh jawab di chat atau resen, monggo. Banyak, jangan menuju rumah ya. Silakan. Awasju silakan. Ya, ini silakan yang mau. Awasju silakan. Tombol 5 kan rusak. Ya, Pak Waju, monggo, Pak Waju. Yang apa saja yang dapat digunakan Ya, silakan. untuk Badu memperoleh hasil yang sama. Nah, bisa jadi ini digunakan dengan Ya, tombol dengan cara? yaitu 10, 10. 10, 10. Sama kayak tadi. Caranya juga gimana? Sama. Karena Gimana caranya? 10. Ya, jadi tombol 1 sama 0, jadi 10. Di 10 ditambah. Ditambah 35. Itu kan nomor 5 kan tidak ada. Terus caranya, caranya gimana untuk mengganti angka 5 itu? 10 tambah 35. Terus? Ya Pak. Oke, silakan Pak. Siapa nih? Silakan. Ini ada 40 tambah 10 tambah 13 tambah ya. Ada 42 tambah 33. Oke. Silakan, banyak cara ya. Ya, silakan, banyak cara. Ada 49 tambah 26. Oke. Silakan. Ada Bu Lulu Mufarida juga resen ini. Silakan. 49 ada 10 tambah 40 tambah 11 tambah 14. 7. 49 tambah 26. 49 tambah 26. 26. Oke, dia 26 ya. Jadi 42 tambah 26. Oke. Ada 45 tambah 30 boleh ya. Ya. Ya, ada 40 30 tambah 2 tambah 3. Oke. 72 tambah 3. Oh, langsung ke the point ya. Ada 50 plus 20 plus 3 plus 2. Oke. Ternyata banyak cara ya. Oke, jadi ini kita nanti bisa terbuka jawabannya karena ini ciri soal hot itu apa jawaban benar itu lebih dari 1 ya. Jadi di jawaban apa soal hot itu jawabannya itu yang benar lebih dari 1 ya. Ini yang Bapak Ibu harus garis bawahi ya. Nih. Wadah 103 kurang 28. Wih, keren ya. Oke ya, berapapun yang penting jumlahnya sama ya. Oke. Terus sekarang Rudi. Ya, silakan Pak Ibu. Rudi menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan 50 plus 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Rudi ya, bukan Badu ya. Ini total ini. Ini Rudi. Ya. Nah ya. Oke. Sudah terlihat Pak Ibu? Sudah Pak. Ini ya. Jadi ini tetapi tombol 5 pada kalkulator Rudi rusak. Rudi bermaksud meminjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Rudi
tetap dapat menggunakan kalkulator yang dimiliki ya. Apakah benar ya pendapat Ali? Silakan Pak Ibu. Bagaimana ini pendapat Ali ini tentang Rudi nih? Dia mau pinjam malah justru pakai yang kalkulator rusak itu. Bagaimana caranya itu? Silakan. Kalau ada pendapat. Silakan Rasen, Bapak Ibu dulu. Ada. Silakan. Dari kolom Di chat sini, sudah ada Pak. Oh ada ya, benar ya, ada benar ya. Ada benar ya. Ini pertanyaannya berikan apakah benar yang dilakukan oleh Ali ini, menyarankan Rudi mau tetap menggunakan kalkulator yang rusak itu ya. Ada alasannya, kalau memang benar apa alasannya ya. Silakan Bapak Ibu. Setelah benar alasannya bahwa dengan ya boleh di sini menggunakan bilangan yang selain 5 ya. Ya. Yang penting jumlahnya sama. Oke. Ya, yang di dalam chat itu ya. Benar dengan menggantikan bilangan 5 dengan bilangan yang lain. Oke. Silakan ada pendapat lagi? Nah, itu Pak Ibu perkembangan soal AKM ya. Benar, ya. tadi. Oke, tombol 5 masih ya benar. Oke. Dengan bilangan lain. Oke, bagus ya. Pak Ibu bisa melihat gradasinya ya. Dari soal rutinnya itu misal 50 plus 25 itu soal rutin. Non rutinnya mulai dari petani A, Ali, Badu, Rudi dan seterusnya itu ya. Itu gradasi soalnya. Jadi makin hari harus makin meningkat ya, makin berkembang sesuai dengan karakter peserta didik ya. Jadi tidak ada stimulus yang sama. Stimulusnya bisa diubah-ubah, berbeda-beda. Yang penting menarik, edukatif, ada keterbaruannya ya. Oke ya, sepakat Pak Ibu ya. Kalau sepakat kita lanjut berikutnya. Nah ini sering kita diskusikan ya, ternyata juga tidak sedikit yang salah ya. Silakan Pak Ibu, kita gunakan konsep fakta prosedur matematika. Ini mana di antara yang benar ya. Karena ini pertanyaannya yang mana yang benar, berarti Pak Ibu harus mengkaji itu jawaban ABCD. Itu benarnya itu di mana, salahnya di mana, sehingga Bapak Ibu memilih salah satu jawaban itu. Silakan. Ayo silakan ya, bantu saya. Oh jawabannya D, berarti 3% dari 90% lebih besar daripada 3. Oke, silakan. Mana lagi? Ayo silakan, bisa jawabannya D. Wah, Bu Susi. Ada jawab D, Budian ya, Budian. Silakan. Ada jawab D, Pak David ya. Pak David, silakan. Apa jawabannya? Jawab D, Pak Edi. Bu Purwaningsih D. Wah ini banyak D ya. Banyak D, luar biasa ini ya. Ada Pak Andika D. Pak Bu Yulanda D. Bu Siti Mariati D. Nah ini banyak D. Kemudian Bu Farida D. Ya. Pak Syifullah D. Wah ini banyak D-nya ya. Yakin Pak Ibu kalau D Pak Ibu? Yakin? Halo? Yakin Pak Ibu kalau D? Oh yakin cuman ya. Terus mengalir belum ada. Oh ini ada yang C ya. Ini ada yang B. Ya mulai bergeser ya. Dari D ada yang bergeser ke yang lain. Ada B, ada C. Nah mana yang benar kira-kira Pak Ibu? Wah ini banyak D ya. Pak Andi juga D. Pak Rio B ya, Pak Rio B, Bu Wiwi B. Nah ya, ini Bu Pak Swandi B. Wah ini sudah mulai B ya. Ini kok ya saja Pak Kurniawan ini ya, Ferry Kurniawan ini nggak jawab tapi ketawa doa ya. Oke silakan. Pak Ibu kita cek ya. Mana yang benar tadi ya, Pak Ibu yang paling banyak jawab B ya. Oke kita lihat ya, kita jangan kalah dengan anak-anak ya. 50% dari 30 berapa Pak Ibu? 5% dari 60 berapa? 30 ya. Apakah 30 lebih kecil daripada 30? Berarti salah ya. Berarti ini yang A bukan jawabannya. Sekarang yang D. 3% dari 90 itu berapa? Yaitu 2,7. Apakah 2,7 lebih besar dari 3? Juga salah ya. Jadi yang jawab Do tadi salah ya.
80% dari 200 berarti berapa ini? 160 ya. 160 besar daripada 180 juga salah. Anak-anak kita sendiri Bapak Ibu yang jawab C ini juga dari 3 dari 10 siswa tidak memahami. Berarti dari 10 anak itu yang salah 3. Tadi kalau di grup ini tadi dari 100 guru yang menjawab yang salah 80 yang salah ya. Jawab D ya. Kita lihat yang D, C salah. Yang C 30% dari 90 adalah 27. Apakah 27 lebih kecil daripada 30? Benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Yang jawab B ya. Gak apa-apa, ini yang pertama ya. Tolong dicatat nanti betul berapa ya. Nanti betul Ada yang berapa ya. resen, Pak, ada 2, Pak. Oke. Ada yang resen juga. Ada resen, monggo Pak Sukari Aris. silakan unmute Bapak Ibu yang resen. Ada 3 ini, silakan langsung menjawab. Apa ada permasalahan tadi? Ternyata jawabannya kan B. Ya, apakah bisa diterima atau ada pendapat lain? Monggo. Halo. Halo. Ada orang. Bagi resen saja ini enggak. Oh, kalau berarti nggak jadi Pak. Nggak jadi berarti sudah setuju ya. Sudah setuju mungkin jawabannya ya Pak Suyanto ya. Oke, lanjut Pak. Oke. Ada yang minta link absen ya. Link absennya nanti kan ya setelah ini. Tanya jawab. Pak. Setelah tanya jawab ya. Share Pak. Baik Bu. Oke. Ini tolong ini dipahami betul, ini masalah rutin ya. Karena ini dalam rumus ya. Sebuah toko buku memberikan potongan harga sebesar 20% dari harga sebuah buku. Dalam pecahan manakah harga dikurangi? Ayo, 20% itu sajanya itu mana yang dikurangi? Ada jawab B. Bu Siti Mariati B. Pak Heri B. Ayo Pak Susanto, Pak Heri B. Pak James, Pak Jeremy B. Ini banyak B ya. Ini salah kok rombongan ini ya. Ada apa nih kok salah kok rombongan ya? Ini banyak B nih. Oi, banyak yang B. Kenapa? Ya. Oh ini B semua nih ya. Belum ada yang lain. Ini nggak ada yang bergeser ini. Masa B? Kalau dicek lagi. 20% masa B? Ayo ya. Nggak boleh ragu-ragu loh ya. Imannya harus kuat imannya. Ya ada yang C, Pak Sudi C. Wah ini sudah mulai bergeser ini ya. Pak Sudi C. Pak Margareta B. Pak Burosa C. Wah ini ya, Burosa C. Ya. Oh ini ada Bu Yunita B ya. Bu Lulu B. Wah. Yakin Pak Ibu dengan B? Ada yang A tadi ya. Ada A ya. Siapa yang A tadi? Kusnandar. Ini ya. Kusnandar. B. Oke, ya Kusnandar ya. Oke, sekarang Bapak Ibu, jawabannya mana kira-kira? Mana betul jawabannya? B. Mana betul? B. Yakin? Ya. Sampai B3 itu. Ada B3 itu ya. Yakin B ya. Hari ini B. Oke, ya. 20% 100 dibagi 20 itu berapa? 5 ya, 20 bagi 20, 1. Berarti 1/5, betul. Jawabannya B ya. Salah. Betul. Kita lihat data, ya, tepuk tangan ya. Kita lihat data kita. Ternyata siswa kita itu yang betul hanya 34,2%. Malaysia ini malah lebih baik Malaysia ini ya. 57,7%. Singapura, wah ini sangat baik, 91,3%. Internasional 52,7% ya. Inilah gambaran Bapak Ibu ya. Anak-anak kita ini masih rendah ya pemahaman tentang konsep atau masalah rutin ya. Ini 20% aja masih banyak jawab 1/20 ya. Atau 1/4 atau setengah ya. Ini maka di sini kita sebagai guru harus tertantang ya untuk bagaimana anak memahami cara konsep. Kalau kesulitan bagaimana bisa memahamkan. Ini perlu ada upaya kreatif ya. Oke Bapak Ibu, kita sudah
Ini ya. Kemudian, nah ini senangannya ibu-ibu ini ya. Yakin si ibu-ibu senang ini. Literasi matematika ya. Kita lihat Bu Ani melihat promo pakaian besar-besaran di butik pakaian. Salah satu baju terdapat promo dengan diskon 50% plus 20%. Bu Ani menanyakan ke penjaga stand berapa harganya. Penjaga menjawab 200.000. Nah, berarti kemudian di atas Bu Ani harus membayar berapa ke kasir? Yuk silakan 50 plus 20. Itu apa maksudnya ini? Di sini Pak Junedi jawab C. Wah ya. Kemudian Pak Kusnandar C. Wah ini sudah Pak Anu ini ya sudah provokator C ini ya. Apa benar C? Coba cek lagi ya. Ini Pak Eri C, Pak Bu Siti C, Bu Rina C. Wah, C semua ini. Ini salah rombongan kenapa ini ya? Nah ini ya Bu Siti, Bu Masrur C ini. Ini ada provokatornya ya. Kalau salah awal, salah semua ini ya. Oh ini ada A dari Pak Suwoko ya. Ini ada A. Bu Rahmawati C. Ini ada yang B tadi ya. Oke, Bu Eka C. Wah ini ada yang A tadi. Oke silakan. Mana yang betul ini? Coba ada yang bisa bantu saya mana yang betul? Ini. Silakan Bapak Ibu. Ada jawab yang resen monggo silakan ada yang A. Wah, C. Gimana cara menghitungnya itu? 200.000 C. 200.000 kali 200.000 50.000 kali 50%. didiskon 50% kan separuhnya Pak. 100. 100. Nah 100 itu Jadi lagi 20%. Jadi hasilnya 80.000. Oh, cek kamarnya nah. Betul. Betul. 100 ya. Biasa berburu promo. Potong persen langsung dihitung ngajak orang sekampung ini ya. Betul Bu Rina? Ciamis, betul Ciamis? Oke kita lihat dulu ya. Betul ya ini ya. Tadi 50% dari 200 sudah 100.000. 20% dari 100 adalah 20.000. Maka Bu Ani harus membayar yang 100 dikurangi 20.000 tinggal 80.000. Oke, tepuk tangan ya, luar biasa ya. Oke, sudah betul berapa ini? Ada jawab A ya, jawab A nanti dicek lagi ya. Jawab B juga gitu ya, harus dicek. Oke, ini ternyata ibu rajanya belanja ini ya. Rajanya shopping, berburu promo, berburu potongan ya. Sehingga kalau soal begini langsung dimakan habis ini ya. Ya, aslinya bayar 60 lah. Oke ya, jadi caranya 50% dari 200 adalah 100, kemudian dari 100.000 potong lagi 20%, sehingga di 100 kurangi 20.000, hingga 80.000 jawabannya C ya. Oke, masih berani tantangan Bapak Ibu? Lanjut. Masih berani ya? Oke, sekarang ini. Diskon 40% plus 10% ya. Ini yang A ini di butik A 30% plus 20%. Ini kan totalnya 50% ya. Yang B 40% plus 10% ya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Yang A ini besar diskon di butik A sama dengan diskon di butik B. Kemudian yang B barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di butik B. Betul ataukah salah? Silakan dijawab melalui chat dulu. Ya, jawaban A salah. Oh, mana betul? A betul, B salah. Nah, ya silakan. B betul Bu Jenny,
Pak Abdul Woni B. Wah, banyak B nih ya. Ini ada provokator juga, ada yang A ya. Oh ini B ya. Ada Pak Jen, ini A. Ya, Bu Siti B. Bu Porsini B. Bu Titik B ya. Oh ini banyak B nih. Mesti ada yang provokator ini. Yang A ini Pak siapa tadi? Ini Bu Nur Hayati A ya. Kemudian Bu Mufidah tidak milih B tapi menyatakan A salah ya. Silakan ya. Ini A ya. Ada Bu Syasha ya A ya betul ya. Kemudian ya Bu Pak Juwadi B. Bu Fatmawati A ya. Yang A salah berarti milih B ya. Oke, mana betul ini? Wah, makin banyak yang B ya. Kok gimana kok salah rombongan? Ada yang B salah ya, berarti milih A ya. Bu Siti Mariam B, Bu Titi A ya. Kemudian ada yang A benar, ada yang A salah ya. Oke, berani dibuka Pak Ibu? Kita lihat deng deng deng. Nah, kita lihat ya yang A ini bahwa kalau 30% dari 100 berarti kan 30 ya. Kemudian 100 kurangi 30 kan 70. Ditambah 20% dari 270 berarti 14.000. Maka totalnya 70 kurangi 14 sama dengan 56%. Ini yang B. Yang apa? Yang butik A. Butik B. Butik B harganya kan 100.000. 40% dari 100 40.000. 100 kurangi 40 60.000. 60.000 kalikan 10% 6.000. Berarti 60 kurangi 6.000 54. 54. Jadi yang A tadi 56, yang B 54. Mana yang betul ini? Yang murah yang mana? Berarti yang B. Ya, oke, tepuk tangan yang jawab B ya. Yang masih selain B masih ini nggak biasa belanja ini ya, tidak biasa berburu promo ya, tidak tergiur dengan promo sehingga kesulitan mengerjakan soal yang model begini ya. Oke, luar biasa Pak Ibu, sudah betul berapa ini ya. Oke, kita lihat berikutnya. Jadi ternyata yang A itu lebih besar daripada yang B. Maka yang B yang benar bahwa di B lebih murah ya. Masih berani Bapak Ibu? Kalau masih berani kita lihat ini ya. Semua bayar setengah harga di toko C ya. Yang D beli 1 gratis 1. Masalahnya Benny hanya memiliki uang 100.000. Kemudian ia ingin membeli kemeja di toko C seharga 200.000. Ternyata kemeja sudah tidak tersedia. Teman Benny memberitahu bahwa kemeja yang sama ada di toko D dengan harga yang sama. Apakah Benny mampu membeli kemeja yang diinginkannya dari toko D? Jelaskan alasanmu. Silakan Pak Ibu. Nah ini yang biasa berburu promo mesti tahu ini masalahnya ya. Apakah gimana solusinya ini Pak bisa dapat dari toko D itu? Silakan, ada yang bisa membantu untuk menjawab ini? Oh ini Bu Siti tidak mampu Pak karena uangnya kurang ya, Pak Dimas ya. Oke, Bu Ferial tidak, uangnya kurang, nggak punya duit, tidak mampu. Ayo silakan ini, mengapa dijelaskan ya? Apakah Benny mampu membeli kemeja yang diinginkannya di toko D? Kalau memang mampu, alasannya apa? Kalau tidak mampu, alasannya apa ya? Nah ini silakan, tidak mampu. Rata-rata jawab tidak mampu ini. Ini ada provokatornya nih ya. Tidak mampu. Kecuali Benny mengajak tetangga sekampung loh. Mengajak tetangga sekampung ini. Uangnya nggak cukup ya. Ini ada Bu Rama Resen. Silakan Bu Rama membantu menjelaskan. Silakan. Bu Rama monggo. Unmute Bu Rama. Silakan Bu. Silakan Bu.
Rahma, Ayo, silakan. silakan Bu Rahma yang resen. Apa sudah terjawab? Ini mampu tapi patungan. Patungan. Berarti orang satu RT diajak belanja semua ini ya. Silakan bagi yang resen. Ini laka cerdas ini ya. Cerdas dan ngeyel ini ya. Cerdas dan ngeyel ya. Oke Pak Ibu, jadi yang betul apa? Tidak mampu ya, tidak bisa ya. Jadi karena di dalam teks itu tidak ada patungan ya. Dalam teks itu tidak ada patungan, maka dia tidak mampu membeli ya. Oke, luar biasa ya. Berikutnya, wah ini. Silakan Pak Ibu. Ini menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Beberapa diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, D, E, F. Luar biasa ini ya. Ada berapa toko? Ini ada 6 ya. 6 toko. Yang A ini diskonnya 50 plus 20%. Yang B 30% plus 20%. Yang toko C 40 plus 10. Yang D beli 2 gratis 1. Yang E semua bayar setengah harga. Yang F beli 1 gratis 1. Nah ini perhatikan diskonnya berikan oleh beberapa toko di atas. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Ya, Bu, nanti kan ini kan pakai aplikasi ya, online. Nah ya, apakah yang pertama ini bisa kita lihat ya, besar diskon di toko B sama dengan diskon di toko C. Yang B tadi kan 30 plus 20. Yang di C 40 per 10. Benar atau salah? Nah, silakan nanti dijawab. Jawabnya mau, Pak. Yang berikutnya dijawab mau tadi. Mau. Iya, siapa aja mau tadi. Barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibanding di toko C ya. Ini banding. Yang E tadi kan semua bayar setengah harga. Kemudian yang toko C ya. Toko C itu diskon 40 mau katanya, plus 10. Ini ada jawab salah ini ya. Kemudian yang berikutnya lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai 50.000 di toko E dibandingkan toko B. Ya. Yang E ini semua bayar setengah harga. Yang B beli 2 gratis 1. Nah, ini mana yang benar ini? Ayo. Ini Ibu. Salah benar-benar. Wah, ya yang atas itu salah benar-benar. Ya, ini ada yang lain. Silakan. Ada yang salah benar-benar. Ayo, jangan takut salah. Salah benar-benar. Wah. Bapak itu presentasinya belum di-share ya. Belum memang ya. Sabar dulu ya. Mau kemana ini? Mau salah benar-benar. Oh ini baik. Salah benar. Wah ini ada jawab salah benar. Ayo mana yang benar ini? Salah benar apa benar-benar salah atau salah benar-benar? Salah benar. Salah. Nah, yang salah. Oh, salah semua ya. Ada salah semua. Salah. Salah benar-benar. SBB. Wah, apa? Ya silakan. Ada SBB. Salah benar-benar pada SBB. Salah benar-benar SBB. Ya, silakan ayo. Ya, dengan cermat ya, SBB, SSB. Wah. SSB. Salah benar salah, SBS. Wah, SBB. Oh, ini ada provokatornya ini ya. SBB, hampir semua SBB. Ayo silakan. SBB. Bapak Ibu kita cek sama-sama ya. Tadi yang paling banyak itu SBB ya. Atau ya SBB. Besar diskon di toko B sama dengan diskon toko C. Juga B itu tadi kalau 100.000 berarti kan 30% kan dari 170.000.
70.000 dengan 20% berarti 14.000. Jadi 70 kurang 14 adalah 56 ya. Jadi yang di toko B itu 56.000. Kemudian di C sekarang. Di C tadi ketemu berapa nih? C 40% dari 100 berarti 40.000 ya. Berarti 100 kurangi 40 jadi 60. 60.000 dikurangi 6.000 ya, berarti 54 ya. Berarti jawabannya yang pertama tadi toko B sama dengan toko C salah ya. Jadi salah ya. Kemudian yang pertama salah ya, berarti yang jawab S berarti betul. Barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah toko E dibanding toko C. Coba yang E kita lihat. Semua bayar setengah harga. Kalau 100.000 berarti yang E itu bayar 50.000. Nah ya. Kemudian yang toko C, nah C tadi kan bayarnya C itu 54 ya, C ya. Yang C ini 54. Berarti kalau 54 dan 50.000 itu murah 50.000. Berarti di sini yang E itu 50.000, yang C 54. Barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E. Ya, berarti betul ya. Berarti ini SB. Terus kemudian lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai 50.000 di toko E. 50.000 pada toko E berarti apa, ada 5.000 ya dibanding toko B. B tadi kalau B 50.000 ya. Yang B ini 50.000 dari 30.000, 30% ya dari 50.000 berarti ini 15 ya. 50 kurang 15 35.000. Nah, terus kemudian 20 35.000 kan 2% kira-kira 7.000 ya. Berarti 35 dikurangi 7.000 tinggal berapa ini? 28 ya. 28.000. 28.000 kalau di toko B. Tapi kalau di toko E ini semua bayar setengah. Jadi kalau 50.000 25. Berarti murah di toko E. Jawabannya apa? Belanja E dibanding lebih menguntungkan ya E. Berarti betul. Berarti yang betul adalah jawabannya adalah SBB. Ya, yang jawab SBB tepuk tangan ya. Luar biasa. Jadi benar SBB. Terus nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2. Silakan. Benny memiliki uang 100.000. Ia ingin membeli kemeja di toko E sebesar 200.000. Ternyata kemejanya sudah tidak tersedia di toko E. Temani Benny memberi informasi bahwa kemeja yang Benny inginkan dijual juga di toko F dengan harga yang sama. Apakah Benny dapat membeli kemeja yang diinginkan dari toko F? Jelaskan alasannya ya. Silakan Mbak Ibu untuk menjawab yang nomor 2 ya. Di toko E tadi kan semua bayar setengah ya. Dia 200.000 berarti dia bisa itu ya di toko E. Ternyata kemeja sudah tidak tersedia toko E. Kemudian di toko F. Toko F ini kan beli 1 gratis 1 ya. Silakan Ibu, apakah bisa? Tidak, karena uangnya kurang ya. Tidak bisa, tidak ya. Oke ya, jadi ini kayaknya soal sama dengan tadi ya, betul ya. Jadi ini memang tidak bisa ya. Oke lanjut Bapak Ibu. Oke, saya kira ini waktunya yang tinggal 9 menit kita gunakan tanya jawab ya. Silakan Pak, saya kalau ke Pak Susanto ya, ini mau bahas literasi baca karena waktunya.
saya kembalikan ke Pak Susanto ya, monggo. Kalau ada pertanyaan di luar tadi dipersilakan. Silakan Pak Monggo. Oke. Pak Susanto, halo. Halo Pak Susanto. Kelempar mungkin Pak ya. Silakan Pak Ibu bisa resen atau nanti tulis di chat, monggo. Karena suara putus-putus, bus. Nanti saya dapat mungkin ya resen. Tapi kalau memang tidak tercover, sekaligus ditulis di ditulis di chat ya. Silakan. Ini ada Pak Supriyadi Pak. Resen ini Pak. Ayo boleh dari manapun ya, dari Nusantara. Silakan Pak Supriyadi. Pak Sukari, suaranya putus-putus Pak Sukari. Oh gitu ya. Ya, Diana aja kalau ada di chat. Oh ya ya. Ini ada Pak Supriyadi mau bertanya, silakan. Silakan Pak Supriyadi. Nanti semuanya dapat materi ya di grup ya. Di grup maupun di di chat ya. Ini ada 2 partisipan yang resen ini Pak Sukari. Yes. Silakan. Oke, silakan. Di unmute Bu Margareta, Pak Supriyadi. Silakan. Silakan yang resen, silakan langsung unmute Pak Ibu ya. Silakan. Bu Margareta mau bertanya. Ya Bu, sudah Bu. Holil Jember Bapak. Silakan, mana yang suaranya masuk dulu? Holil Jember. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sore. Ya, ini Bu Margareta monggo. ya ini dari NTT Pak, dari Flores. Dari Flores. Iya ya, dari Oh, NTT. ini yang kemarin ikuti ya. Ya, Iya. bagus. Oke, silakan Pak dulu Bu Margareta dulu. Silakan. Kami boleh minta Pak, kalau boleh materinya di-share ke grup seperti kemarin. Bisa. Iya, Ya, ya. bisa. Soalnya Ya, nanti dikasih ya. Ya. soalnya Gimana? kami di Sudah NTT tahu? ini masih bingung Pak tentang bagaimana dengan AKL ini. Iya, Masih iya. butuh waktu untuk Ini menyiapkan bingungnya kita. nasional dan internasional, Bu. Iya. Iya, iya. Nanti sering Iya. diskusi dengan Jawa Timur ya. Iya. Karena kesulitan banyak tanya ke Jawa Timur, siap membantu ya. Iya. Margareta, oke. Silakan Pak Khalil. Ya, Margareta terima sudah terjawab. kasih. Selamat sore Pak. Sama-sama Bu Margareta, sore. Ya. Baik, Pak terima Khalil, kasih Bapak. silakan. Dari mana Pak Khalil? Oke. Jelas Pak, suara Pak. Jelas Pak Khalil. Monggo. Jelas Bapak ya. Oh. Perkenalkan. Pak Khalil dari mana? Saya dari IGI Kabupaten Jember Bapak. Oh, iki Jember. Nggih, monggo. Pertama perkenalkan saya dari IGI. Yang pasti insya Allah. Halo. Iya Pak, lanjut. Ya, ini. Lebih keras lagi Pak Khalil, lebih keras lagi. Sudah terdengar Bapak? Terdengar Pak. Dengar, monggo. Ya. Oke, baik begini, di slide yang saya lihat tadi bahwa salah satu kelebihan AKM itu tanpa kisi-kisi soal. Betul Bapak? Iya. Ya. Iya, ya. Pertanyaannya begini, kalau AKM ini tidak ada kisi-kisi soal, bagaimana standar untuk katakanlah tahapan pembuatan soal, padahal selama ini buat soal itu sudah dibimbing mulai dari diawali membuat isi soal sampai pada membuat kartu soal. Di sini ternyata pada AKM nasional justru tidak ada kisi-kisi soal, Bapak. Padahal kami nantinya juga anak-anak dari kelas rendah ini harus beradaptasi dengan AKM, Bapak. Apakah untuk kelas 2, 3, 4 dan lain sebagainya juga tanpa kisi-kisi soal dalam AKM
AKM satuan pendidikannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, ini Monggo, Pak yang Marzuki. memang hal baru ya. Oke, ini suara saya feedback ya. Kalau saya merasakan feedback gini. Bagus ya Pak? Tidak feedback ya? Apa ini Pak Kolda yang lain misalnya mengapa kita nggak perlu bagi kisi, karena kisi-kisi soal langsung dibuat oleh pusat ya, dan kisi-kisi memang tidak diberikan ke sekolah, tidak diberikan ke guru karena ini melatihkan kompetensi, mengukur kompetensi, bukan melatihkan materi, bukan melatihkan penguasaan materi. Kalau melatihkan penguasaan materi nanti guru akan cenderung ngedrill soalnya itu ya dengan materi yang ada. Karena ini melatihkan kompetensi, apapun materinya, apapun konteksnya, ini yang perlu dipahami ya. Tapi guru bisa mengembangkan sendiri, membuat soal AKM untuk latihan apapun mapelnya. Nanti dengan mau level yang berapa, mau materinya apa saja, yang penting dia itu bisa memecahkan masalah, bisa berpikir kritis, bisa berpikir kreatif, apapun materinya. Karena memang tidak sedang menghafalkan materi, tapi berlatih menggunakan konsep, prinsip, prosedur, teori, aturan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada materi yang harus dihafalkan, sehingga tidak perlu kisi-kisi. Apapun materinya, yang penting kompetensinya. Ya, saya kira itu Pak Holil, nanti bisa kita diskusikan berkali-kali sehingga semakin paham gitu ya. Silakan yang lain, monggo. Ini Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Silakan ya. Monggo Bapak Ibu. Saleh silakan Pak. Ya. Saya yakin Bapak Ibu penasaran sehat Purwaningsih ya. Pak Saleh silakan. Oke, silakan. Yang mana dulu? Pak Saleh silakan. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya kepada saya Pak. Oke. Warahmatullahi Silakan wabarakatuh. kenalkan nama dari mana? Waalaikumsalam. Ya Pak, nama saya Pak Saleh Legaharia Pak, saya dari Negeri Papua Ambon Pak. Thank you. Suaranya kurang jelas Pak, tolong diulangi Pak. Untuk rapot setelah siswa yang mengikuti AKM ini Pak, apakah rapot Pak Saleh? Apakah nanti setelah dia di kelas 8 itu masih menggunakan Putus-putus Pak. Pak, putus-putus. Pak Saleh bisa diulang Tolong dibantu moderator. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, untuk rapot setelah siswa dia mengikuti AKM Pak, misalnya itu kelas 5 Pak, apakah rapot yang dia dapat waktu kelas 5 ini Pak? Iya. Lah balik warga tadi ya. Warga tadi lah balik. Oke. Saya bisa menangkap Pak. Ya, Pak siapa tadi? Pak Saleh, Pak Marzuki. Pak Saleh. Oh, Pak Saleh ya. Saya bisa menangkap Pak Saleh. Pak Saleh dari mana itu? Dari mana Pak Saleh? Ambon Pak. Dari Ambon. Oh ya, dari Ambon ya. Tiada lawan ya. Kalau dari Ambon tiada lawan. Oke, Pak Saleh begini. Jadi untuk emang AKM ini bukan untuk menilai kompetensi individu ya. Sekali lagi AKM ini bukan untuk menilai kompetensi individu, ini menilai pemetaan mutu satuan pendidikan. Maka nanti tiap kelas itu tidak diambil semua. Misalnya untuk kelas 8 itu isinya 30 siswa. Itu diambil mungkin 10-an, tiap kelas diambil 10 anak. Atau tiap kelas diambil 20 anak misalnya. Ini mewakili representasi dari kelas itu. Nah, ini akan mewakili satuan atau populasi di sekolah itu. Nah, terus bagaimana dengan nilainya? Nilainya ya tetap ada ujian seulangan,
Ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, akhir semester, ujian, lalu ulangan akhir sekolah itu masih ada. Nilainya tetap seperti biasa. Maka sebenarnya AKM tidak menggantikan UN. AKM adalah untuk pemetaan mutu pendidikan. UN ini adalah atau ulangan harian kompeten masih berlaku, ada ulangan semester, ulangan akhir sekolah itu masih ada, baik for learning maupun as learning maupun off learning masih ada ya, masih ada. Saya kira itu Pak Saleh dari Ambon. Oh ya Pak, lalu kalau untuk jumlah soal Pak, misalnya soal-soal yang mudah, yang sulit dan sedang begitu Pak, ada ya. kriteria begitu Pak? Kalau soal seperti biasanya ya, sedang, soal rendah, mudah, sedang, sukar masih ada dalam taksonomi belum maupun share ke hotnya ditambah ya, prestasi hotnya ditambah. Kalau dulu kan 25%, 50, 25% ya. Ini bisa jadi digeser hotnya lebih banyak ya. Itu seperti biasa, jadi ulangannya itu. Tapi ketika AKM maupun ulangan biasa, tapi soal-soalnya sudah diarahkan ke AKM, apapun mapelnya. Tadi kan kita diskusikan bahwa AKM itu kan soalnya yang rutin itu dibuat non-rutin, yang hanya teori-teori digunakan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi stimulusnya, konteksnya dalam kehidupan sehari-hari atau konteks negara Indonesia atau konteks negara dunia, gitu ya. Ya, saya kira itu Pak Saleh, nanti kalau ada bisa chatting saya ya. Oke, ini masih penasaran Pak Saleh ini. Ya, oke. Oke, makasih. Silakan berikutnya. Silakan, kalau ada chat dibacakan, dibantu, atau kalau ada resen silakan diberi kesempatan yang resen ya. Ini ada dua Pak yang resen ini. Nggih, monggo. Ini ada di jam saya ini sudah jam 4:04. Oh iya. Sementara di kolom chat itu ada sekitar 6 pertanyaan lagi Pak Marzuki. Oh, enggak apa-apa, disingkat habis saja. Yang penting kita tanya Pak Sukari, apa nanti sampai jam berapa Pak Sukari? Ini. Halo Pak Sukari, sampai jam berapa ini? Mungkin 5 menit lagi mungkin Pak. Prof, saya Prof. Dari ya, Surabaya Prof. Silakan. Surabaya. Siap. Bu Sabta, monggo Bu Sabta. Siap. Terima kasih Prof. Materinya luar biasa karena AKM ini kan diperuntukkan untuk anak-anak kan baru ya Prof ya. Jadi mohon nanti karena webinar ini singkat, mohon Profesor bisa menjadwalkan ulang. Mungkin ada webinar lain dengan tema yang berbeda, namun intinya sama. Seperti itu, Prof. Ya, nanti kalau yang waktunya terbatas, bisa mengundang ke sekolahnya aja nanti. Bisa luring di sekolahnya masing-masing ini lebih abdol nanti ya. Oh siap Prof. Nanti mulai A sampai Z silakan kami bisa hadir di sekolah masing-masing ya. Nggih, monggo. Siap Prof. Assalamualaikum Prof. Monggo. Ini Bu Riris, silakan Bu Riris. Oh ini Bu siapa ini ya? Nggih, monggo. Terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu Arjuandi ya. Bentuk soal AKM seperti tadi itu ada level-levelan, ada level 1 sampai level 6 ya. Ada level
level 1, level 6. Yang penting melatihkan tadi kalau dalam literasi ada menemukan informasi, ada integrasi dan interpretasi, kemudian ada refleksi dan evaluasi. Itu kalau dalam literasi baca. Tapi kalau dalam literasi Putus Pak Marzuki. Pak Marzuki putus. Di unmute Pak. Unmute. Pak Marzuki di unmute dulu. Pak Marzuki di unmute dulu. Pak Susanto. Pak Susanto. Halo Pak Susanto. Pak Marzuki, kelemparin. Gimana Pak Sekari? Ini Pak Marzuki kok suaranya menghilang ya? Suaranya menghilang Pak Susanto ini, Pak Marzuki. Suaranya kok hilang Pak? Halo Pak Marzuki. Oh ya, dia. Ini diambil Pak. Sepertinya sinyal tempat Pak Marzuki kurang bagus itu Pak. Oke, HP-nya diambil. Oke, sudah. Suaranya rusak lagi ya? Ya, sudah. Ya Pak. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Ini sudah terang sekarang suaranya. Tadi. Sudah Pak. Sudah jelas suaranya. Oke. Oh berarti laptop saya yang bermasalah ini ya. Hilang. Tuh masih feedback. Masih feedback ternyata. Padahal ini tinggal HP saja masih feedback. Berarti bukan laptopnya berarti. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya yang Bu Ria tolong dijelaskan. Oke. Saya kira cukup Pak Sukari ya. Cukup. Nanti di app yang lain Pak. Apa? Coba di chat itu ada pertanyaan Halo, Pak Sukari. yang perlu dijawab. Ya Pak Susanto. Ada nih Pak, saya pesan satu dari Pak Andrian dari Batam.